Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Terlebih dahulu saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Langsung saja, tema kita pada hari ini adalah harapan. Harapan itu adalah kemampuan merencanakan jalan keluar dalam upaya mencapai tujuan walaupun adanya rintangan, dan menjadi motivasi sebagai suatu cara dan dalam mencapai tujuan. Nah, dari tema kita ini saya ambil judul yaitu jangan biarkan harapanmu hilang di tengah percobaan. Langsung saja kita buka Amsal pasal 23 ayat 18. Di Amsal ini berkata bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan takkan hilang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo yang berisikan tentang nasihat dan kata-kata bijak yang menguatkan bangsa Israel dan juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan di firman Tuhan yang terambil di Amsal ini memberitahukan kepada kita bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan takkan hilang, saudara. Pasti kita semuanya mengalami yang namanya kegagalan, masalah, pencobaan, dan sebagainya. Dan kadang-kala ketika semua itu terjadi dalam hidup kita, saudara, kita langsung putus asa, depresi, dan bahkan kehilangan harapan. Sehingga kita berpikir bahwa kita tidak akan menemukan jalan keluar lagi. Nah, pertanyaannya, apakah kita sebagai orang percaya ketika kita menghadap masalah yang begitu berat, apa kita akan bertahan atau masih berharap kepada Tuhan? Itu salah satu pertanyaan bagi kita, saudara. Nah, namun hari ini, saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kita kembali, di mana ketika kita mengalami masalah atau pencobaan dalam hidup kita ini, ingat, jangan langsung putus asa, saudara. Tetapi mari percaya Tuhan pasti akan membuat harapan kita itu menjadi nyata. Ada satu ilustrasi bagi kita semua, yaitu seorang ibu yang kerjanya itu menjual periuk. Dia memiliki seorang anak. Anaknya itu juga penyakitan, saudara. Nah, ketika dia mengalami masalah pencobaan dalam hidup dia, karena anaknya sakit, dia juga menjual periuk, namun gak ada yang laku, saudara. Ketika itu terjadi dalam hidup dia mengalami masalah, dia tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan Tuhan pun ketika melihat ibu ini begitu yakin dan begitu mengandalkan Tuhan dan begitu berharap kepada Tuhan, Tuhan juga memberikan kenyataan bagi dia. Dia menolong ibu itu, dia memberikan jalan keluar bagi ibu itu sehingga ibu itu bisa mengobati penyakit anaknya. Dari ilustrasi di atas, saudara, ada 2 poin yang menjadi kesimpulan agar kita itu tidak kehilangan harapan. Yang satu, percaya kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, baik dalam masalah sukacita atau masalah duka, tetaplah berharap kepada Tuhan. Yang kedua, selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Baik dalam segala hal, kita tetap mengandalkan Tuhan. Nah, yang menjadi ayat penutup bagi kita pada hari ini adalah Yeremia pasal 17 ayat 7. Bunyinya,
berkata seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi saudara, ketika kamu menghadapi masalah ataupun cobaan dalam hidup kita, jangan langsung putus asa, tapi marilah taruhlah harapanmu kepada Tuhan dan tetaplah mengandalkan Tuhan dalam hal. Sekian dari firman Tuhan kita pada hari ini. Semoga firman Tuhan pada hari ini bisa memberkati kita semua. Amin.